Ia menyalakan lilin dan membakar jarinya. Dan setiap kali keinginan syahwat itu muncul, hal yang sama pun ia lakukan. Sahabat LH Inspiratif, bagaimana kisah selanjutnya? Silakan simak cerita berikut. Sahabat LH Inspiratif, silakan dukung channel ini dengan menekan tombol like dan subscribe. Terima kasih. Dalam kitab Sa'atan Sa'ah karangan Syekh Mahmud Al-Misri dalam terjemahan bahasa Indonesia dengan judul Semua Ada Saatnya, pada bab kedua tentang percik-percik taubat dikisahkan bahwa seorang laki-laki membakar jari-jari tangannya. Kisah berawal dari seorang mahasiswi dari sebuah perguruan tinggi di suatu kota. Sebut saja namanya Elin, bukan nama sebenarnya. Elin merupakan mahasiswi yang rajin dan cerdas, terutama di bidang arkeologi. Dia sering memanfaatkan waktu luang untuk membaca buku, baik di perpustakaan maupun di rumahnya. Pada suatu kesempatan, Elin dan teman-temannya mendapat tugas dari dosen untuk melakukan penelitian mengenai arkeologi yang merupakan bidang kesukaan Elin. Elin dan teman-temannya atas saran dari dosen, mereka sepakat akan melaksanakan penelitian di sebuah tempat bersejarah di sebuah hutan yang dikabarkan di sana banyak menyimpan cakar budaya alam zaman dahulu kala. Elin dan teman-temannya pun merasa gembira dengan rencana keberangkatan tersebut. Saat waktu keberangkatan yang ditetapkan telah tiba, Elin dan teman-temannya pun siap untuk berangkat. Tak lama kemudian, bus yang disewa pun datang dan mereka menaiki bus tersebut. Busnya pun berjalan membawa rombongan mahasiswa itu ke tempat tujuan yang ditetapkan. Setelah beberapa jam dalam perjalanan, mereka pun sampai di hutan tempat mereka melakukan penelitian. Lalu dengan perasaan senang, Elin dan teman-temannya turun dari bus. Mereka pun menelusuri hutan lebat menuju lokasi cakar budaya yang akan mereka teliti. Sesampainya di lokasi, awalnya mereka melakukan penelitian secara berkelompok dan bersama-sama. Namun lama-lama karena sangat seriusnya, beberapa orang melakukan penelitian secara sendirian termasuk Elin. Karena asiknya meneliti, ia pun terpisah dari kelompoknya. Tak terasa waktu berlalu, ternyata batas waktu yang disediakan sudah habis. Saatnya untuk kembali ke titik kumpul untuk persiapan pulang. Saat teman-teman dan dosen pembimbingnya sudah berkumpul dan siap-siap untuk naik bus, sayangnya dosen pembimbing tidak mengecek secara teliti para mahasiswa apakah masih ada yang belum berkumpul. Begitu juga dengan teman-temannya, karena rasa senang dan happy, mereka tidak menyadari kalau ada satu orang yang belum berkumpul. Mereka pun menaiki bus untuk pulang kembali ke kota. Sedangkan Elin masih saja asik dan serius meneliti cakar budaya yang ada di hutan, dan ia tidak menyadari kalau ia sudah sangat jauh masuk ke dalam hutan dan waktu yang diberikan sudah habis dan sudah saatnya untuk pulang. Beberapa jam kemudian, sontak ia merasa sinar matahari sudah sangat condong ke arah barat dan cahaya matahari pun sudah mulai tampak kesorean. Elin pun segera menghentikan keasikannya meneliti dan ia segera melangkah menuju tempat kumpul semula. Namun ia mulai merasa kebingungan ke arah mana yang harus ia lalui menuju tempat berkumpul. Ia terus melangkah dengan perasaan cemas dan ketakutan karena ia sadar kalau teman-temannya sudah sangat lama menunggunya di tempat kumpul, atau jangan-jangan mereka sudah pergi pulang meninggalkan dirinya. Di antara perasaan bingung, cemas, dan takut, Elin terus mengikuti langkah demi langkah kedua kakinya yang tidak pasti ke arah mana ia harus lalui. Sementara waktu sudah semakin sore, bahkan sinar matahari pun sudah hampir tenggelam.
Tiba-tiba ia menemukan jalan, namun ia tak tahu di posisi mana ia sekarang berada. Tak ada tanda-tanda seperti saat ia dan teman-temannya turun dari bus dan kumpul pertama kali. Ia pun semakin bingung. Ia terus melangkahkan kakinya dengan penuh harapan. Kiranya ada orang lain bertemu yang dapat memberikan petunjuk arah, atau ada kendaraan yang akan lewat dan bisa ia tumpangi untuk keluar dari hutan tersebut. Namun tak ada seorang pun yang melintas di jalan itu. Sementara itu matahari sudah mulai tenggelam, ditambah lagi cuaca gerimis pun mulai datang. Setelah beberapa jauh ia menelusuri jalan, tiba-tiba ia menemukan sebuah gubuk tua di tepi hutan itu dengan pintu yang sudah tertutup. Tanpa pikir panjang, ia pun langsung mendatangi gubuk tersebut dan mengetuk pintunya. Pintu gubuk itu pun terbuka, dan penghuni gubuk tersebut adalah seorang pemuda. Si pemuda pun sontak kaget dan penuh keheranan kenapa tiba-tiba ada seorang gadis cantik mendatangi gubuknya. Ia pun keluar, ia mempersilahkan duduk dan mengajak si gadis berkenalan dan berdialog. Walaupun dengan perasaan takut dan penuh kekhawatiran, namun tak ada pilihan lain. Elin pun terpaksa duduk dan menyampaikan keluh kesahnya kepada pemuda tersebut. Mereka pun mulai saling berbagi informasi. Elin menceritakan asal-muasal dan kisah perjalanan kesehariannya hingga sampai di gubuk tersebut. Si pemuda pun menyampaikan kalau posisinya sangat jauh menuju perkampungan atau tempat untuk mendapatkan angkot, apalagi arah yang dilalui Elin berlawanan arah, di mana perkampungan itu menuju arah ke selatan, sedangkan ia menuju ke arah utara. Si pemuda juga menceritakan kisahnya sehingga kadang-kadang ia harus menginap di gubuk tuanya itu, yang merupakan wasiat dan warisan dari almarhum kedua orang tuanya agar ia tetap merawat kebun peninggalan mereka itu. Setelah saling berbagi informasi, mereka pun makan malam apa adanya yang sudah dimasak oleh si pemuda sore tadi. Selesai makan, malam pun semakin larut. Keadaan di sekeliling gubuk sangat sepi dan terasa sangat terasing sekali. Hanya ada hutan belantara, tak ada orang lalu lalang maupun kendaraan. Semakin malam semakin mencekam. Begitu juga perasaan Elin yang tetap merasa takut dan khawatir kalau pemuda itu hanya pura-pura baik. Si pemuda mempersilahkan Elin untuk tidur di tempat tidurnya, sedangkan ia tidur di lantai teras gubuk. Elin terus merasa gelisah. Berbagai macam pikiran negatif terhadap si pemuda tak dapat ia usir dari kepalanya, sehingga ia pun tak dapat tidur, melainkan hanya pura-pura tidur. Awalnya si pemuda coba tidur di teras gubuk, namun tak lama kemudian hujan turun dengan lebat, sehingga si pemuda tak mungkin tidur di teras gubuk itu. Maka dengan terpaksa ia juga tidur di bagian kosong sudut gubuknya yang tak jauh jarak dari si gadis. Dan ia buat tirai sebagai pembatas antara dia dengan si gadis. Kondisi ini membuat Elin semakin takut dan khawatir. Hatinya gemetar, jantungnya berguncang, pikirannya semakin kalut. Namun ia tetap memejamkan matanya untuk menghindari agar pemuda itu tidak mengetahui rasa khawatirnya. Sementara si pemuda juga merasa cemas kalau nanti ia berpikiran buruk yang dapat menodai si gadis. Namun ia tetap berusaha agar pikiran buruk itu tidak merasuki pikirannya. Setan pun berusaha memanfaatkan keadaan itu untuk menggoda si pemuda dan si gadis agar melakukan hal-hal yang terkutuk. Adapun si gadis karena hati dan pikirannya sudah terlebih dahulu dipenuhi rasa takut, cemas dan kekhawatiran yang sangat, dan selalu berzikir dan berdoa dalam hatinya, maka tak ada ruang lagi bagi setan untuk menggodanya. Sedangkan si pemuda yang terlihat lebih santai, setan pun mulai merasuki pikirannya dan menggodanya untuk melakukan sesuatu dan tidak menyanyiakan kesempatan yang sangat langka seperti itu.
Awalnya si pemuda masih tegar dan stabil, namun setan semakin gencar menggoda dan merasukinya, sehingga ketegaran si pemuda kadang-kadang hampir tergoyahkan olehnya. Sehingga sesekali ia memandangi wajah dan tubuh cantik si gadis yang ada di hadapannya dengan pandangan syahwat. Namun setiap kali ia memandangi paras dan tubuh gadis itu, ia menyalakan lilin dan membakar jarinya. Dan setiap kali keinginan syahwat itu muncul, hal yang sama pun ia lakukan. Satu demi satu jemarinya ia bakar. Elin yang menyadari dan melihat kelakuan si pemuda itu semakin ketakutan. Mengapa ia membakar jari tangannya satu demi satu? Elin berpikir kalau itu merupakan ritual bila ingin melakukan suatu kejahatan. Ia pun semakin ketakutan dan tak dapat tidur. Saat menjelang pagi, akhirnya Elin pun tertidur walau sejenak. Sedangkan si pemuda tak dapat tidur karena menahan rasa sakit jemarinya yang ia bakar. Setelah pagi, Elin pun bangun dari tidurnya dan ia pun memastikan kalau malam yang penuh mencekam itu tidak terjadi apa-apa pada dirinya. Lalu ia melihat si pemuda yang masih tertidur. Elin menyadari kalau si pemuda pasti menahan kesakitan semalaman. Ia pun tak tega membangunkan atau meninggalkan pemuda itu dalam kondisi begitu saja. Elin pun memasak apa yang bisa ia masak untuk makan pagi ia dan si pemuda. Sambil menunggu si pemuda bangun, Elin pun tak lupa membuatkan kopi untuk si pemuda. Tak lama kemudian si pemuda pun bangun. Ia berusaha tegar dan menyembunyikan jemarinya dan sakit yang ia rasakan. Kemudian mereka pun makan pagi bersama. Setelah selesai makan, Elin pun pamit untuk melanjutkan perjalanannya pulang ke kota. Si pemuda pun menawarkan diri untuk mengantarkan Elin. Mereka pun berangkat menelusuri jalan dengan jalan kaki. Setelah beberapa jauh berjalan, mereka pun sampai di jalan yang biasanya ada angkot untuk ditumpangi. Tak berapa lama menunggu, angkot pun datang. Lalu Elin pun naik ke angkot tersebut. Elin pamit dan mengucapkan terima kasih kepada si pemuda. Dari dalam angkot dengan rasa penuh haru dan sedih, ia terus memandangi si pemuda hingga angkotnya berjalan jauh meninggalkan si pemuda di jalan tepi hutan itu. Setelah beberapa jam menempuh perjalanan, Elin pun sampai di kota dan ia pun langsung menuju rumahnya. Elin masuk ke rumahnya. Dengan perasaan senang dan gembira, ia disambut oleh kedua orang tuanya. Orang tuanya yang dari semalam merasa sangat gelisah dan cemas memikirkan nasib putri mereka yang tak pulang semalaman, menanyakan apa yang terjadi sehingga Elin tak pulang bersama teman-teman kampusnya. Dengan rasa haru, Elin pun menceritakan kisah perjalanannya dari semalam hingga peristirahatannya di gubuk si pemuda. Setelah puas melepas kecemasan dan kekhawatiran, mereka pun makan di meja makan yang sudah disediakan. Ternyata ayahnya tak sepenuhnya mempercayai begitu saja cerita dan pengakuan putrinya. Ia ingin membuktikan langsung apakah benar cerita putrinya tentang si pemuda itu. Pada keesokan harinya, sang ayah itu pergi ke hutan tempat gubuk pemuda yang diceritakan oleh putrinya, dengan tujuan ingin melihat secara langsung kebenaran cerita sang putri. Setelah menelusuri jalan di hutan, ia pun menemui gubuk seperti yang diceritakan oleh putrinya
dan kebetulan si pemuda pun ada di depan gubuknya. Ia pun mendatangi gubuk tersebut dengan berpura-pura sebagai musafir yang tersesat dan menanyakan petunjuk jalan kepada si pemuda. Sambil bertukar cerita, si ayah pun memperhatikan tangan si pemuda sambil bergumam dalam hati, "Ada benarnya juga kata putriku." Lalu ia bertanya, "Hai nak, kenapa jari tanganmu seperti luka terbakar?" Si pemuda tidak menyadari bahwa pria paruh baya itu adalah ayah si gadis cantik. Ia pun menceritakan kronologis dari tangannya yang terbakar. 2 hari yang lalu ada seorang gadis cantik dari kota. Ia seorang mahasiswi yang melakukan penelitian bersama teman-teman kampusnya. Namun ia tertinggal pulang karena saking asiknya ia meneliti hingga jauh masuk ke tengah-tengah hutan. Sehingga ia terlambat dan tersesat, tidak ketemu lagi dengan rombongannya, bahkan tempatnya pun ia tidak ketemu. Hingga akhirnya ia sampai di gubukku ini dan ia pun menginap dan tidur semalaman di sini. Ayah si gadis menimpali, "Lalu apa hubungannya dengan tanganmu?" Si pemuda menjawab, "Awalnya aku tidur di teras, namun hujan malam itu semakin lebat. Sehingga aku terpaksa tidur di dalam gubuk juga dan berdekatan dengan dia. Coba Bapak bayangkan bagaimana rasanya. Di malam hari, hujan sangat lebat dengan cuaca yang dingin. Dalam gubuk kecil di tepi hutan yang sangat sepi dan tidak ada tetangga maupun orang-orang di sekeliling. Hanya berdua dengan perempuan cantik dan tidur berdekatan. Ya, aku sebagai manusia normal. Sesekali muncul juga nih syahwat burukku yang ingin merusak gadis itu. Syukurnya aku masih mengingat ajaran agamaku. Betapa dahsyat azab nanti kalau aku melakukan niat buruk itu. Aku sangat takut akan azab Tuhanku. Maka setiap niat buruk itu muncul, aku membakar jariku untuk mematikan hasrat syahwat buruk itu. Begitu seterusnya aku lakukan. Aku tak dapat tidur semalaman hingga menjelang pagi." Mendengar cerita si pemuda, sang ayah pun menemukan kebenaran pengakuan putrinya Elin. Ia pun terpesona dengan keteguhan iman sang pemuda. Sambil meneteskan air mata, terbayang olehnya bagaimana kalau seandainya putrinya sampai bertemu dengan laki-laki nakal yang tidak memiliki iman seperti si pemuda itu. Sudah barang tentu putrinya akan mengalami peristiwa yang sangat buruk dan merusak masa depannya. Dengan heran si pemuda pun bertanya, "Ada apa? Apa yang terjadi dengan Bapak? Saya lihat Bapak menangis." Si bapak itu pun menyalami dan memeluk si pemuda dan berkata, "Tidak ada apa-apa nak, saya hanya terharu dengan keteguhanmu." Lalu ia pun menawarkan agar si pemuda mau ikut bersamanya ke kota dan ingin memperkenalkan dan menikahkan putrinya dengan si pemuda itu. Setelah saling mengemukakan pertimbangan, akhirnya si pemuda pun bersedia mengikuti ajakan ayah sang gadis itu. Setelah menemukan kesepakatan, si bapak dan si pemuda berangkat meninggalkan gubuk menuju kota. Setelah sampai di rumah, si pemuda pun bertemu dengan putri bapak itu. Bukan main terkejutnya ia, karena wanita yang dihadapannya adalah gadis yang datang dan tidur di gubuknya 2 malam yang lalu. Ia pun bertanya, "Kamu kan?" Si gadis langsung menimpali, "Iya, aku yang tidur di gubukmu waktu itu." Kedua insan itu melanjutkan pembicaraan. Mereka pun sama-sama terpesona, karena sekarang mereka bertemu dengan keadaan yang berbeda dengan yang sebelumnya, di mana sebelumnya mereka bertemu dengan keadaan lusuh, tidak karuan, dan dalam kondisi yang sangat mencekam. Sekarang mereka bertemu dengan penampilan sama-sama rapi dan berdandan cantik, dan dalam keadaan yang sangat tenang dan damai.
Mereka pun saling bertukar pikiran dan menindaklanjuti tawaran sang ayah si gadis. Dan tak butuh waktu lama, mereka pun sepakat menerima tawaran sang ayah. Setelah sampai pada waktu dan hari yang disepakati, si pemuda dan si gadis cantik itu pun menikah dengan sah dan secara resmi. Sebagai ganti mengalah dari satu malam yang haram, ia memperoleh kemenangan mendapatkan yang halal untuk seumur hidup. Sahabat, betapa pentingnya kita selalu menjaga iman dan sikap teguh menghadapi berbagai godaan duniawi. Setiap godaan yang datang kepada kita itu adalah ujian dari Allah. Karena Allah menguji kita, Ia telah menyediakan dua balasan. Apabila kita terjerumus kepada godaan itu, maka balasannya adalah azab dan kehinaan. Namun apabila kita berhasil melewati godaan itu, maka balasannya adalah kebaikan yang istimewa dan kemuliaan. Sahabat LH Inspiratif, silakan dukung channel ini dengan menekan tombol like dan subscribe. Terima kasih.